Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru dan juga siswa SMA Negeri 1 Lubalung. Ya, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri pendampingan individu ke-6 dari saya Amelia Rosan, calon guru penggerak angkatan 11. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah yang saat ini diwakili oleh Bapak dan Ibu Wakil, kepada Pak Mas Rizal dan Mas Rizal SPDI dan juga Ibu Riri Andrianti selaku Wakil Humas dan juga ibu-ibu guru serta orang tua dari siswa dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Lubalung yang memang sengaja diundang untuk menghadiri kegiatan pendampingan individu ke-6 kali ini. Dan tak lupa pula yang sama-sama kita hormati Ibu pengajar praktik dari saya, Ibu Miss Dalina MPD. Terima kasih Ibu sudah datang. Kita akan memulai kegiatan hari ini, yaitu ada presentasi tentang program dari calon guru penggerak yang saya susun. Itu sesuai dengan dari hasil pemetaan sumber daya yang ada di sekolah. Dan saya juga sudah merancang nama programnya. Ini sebenarnya sudah gabungan dari program-program yang sebelumnya dan yang akan dijalankan. Nama programnya yaitu program berseri-seri. Ini nama fasilitator saya yaitu Ibu Hernawati dan Ibu pengajar praktik Ibu Miss Dalina. Nama program yang akan saya usulkan yaitu berseri-seri, yang kepanjangannya bersih setiap hari, senang dan sehat sepanjang hari. Sebenarnya apa itu program berseri-seri? Program berseri-seri ini merupakan program kokurikuler di jenjang SMA yang bertujuan untuk mengembangkan budaya cinta dan peduli lingkungan, sehat jiwa dan raga, serta menumbuhkan kepemimpinan pada diri murid agar mampu menjadi agen peduli lingkungan dan pembiasaan hidup sehat jiwa dan raga. Mengapa perlu ada program berseri-seri? Ini merupakan mewujudkan gerakan sekolah sehat sebagai bentuk implementasi gerakan sekolah sehat dalam program berseri-seri. Sebelumnya saya selaku tim Adiwiyata itu sudah pernah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dan tim Adiwiyata mengikuti semacam seminar dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait gerakan sekolah sehat, dan itu sudah dirancang beberapa kegiatan yang akan diterapkan di sekolah. Nah, jadi mengcombine atau mengkombinasikan antara gerakan sekolah sehat dengan program yang sudah ada di sekolah, yaitu berseri yang diusung oleh wakil kesiswaan kita. Kemudian tujuannya memang untuk bagaimana program ini secara komplit dapat menciptakan dan memudayakan kepemimpinan pada murid melalui program berseri-seri ini. Nah, jadi nanti pada saat menumbuhkan kepemimpinan murid ini, itu nanti secara tidak langsung akan menyokong siswa untuk bisa membentuk karakter profil pelajar Pancasilanya. Jadi ketika nanti kita melakukan program berseri-seri ini, tujuannya adalah untuk lingkungan belajar yang nantinya dapat melatih pengetahuan dan keterampilan murid untuk mengasah kepemimpinan murid terkait pengembangan sikap peduli lingkungan. Jadi kita fokusnya pada peduli lingkungan. Lalu pembentukan karakter murid yang peduli lingkungan bukan hanya peduli, tapi dia juga harus sehat secara jiwa dan raga. Jadi selain itu, dengan adanya program berseri-seri ini juga bertujuan untuk mewujudkan bagaimana adanya bentuk kolaborasi dengan teman sejawat untuk peduli dengan lingkungan. Bukan hanya untuk diri kita saja, tapi peduli dengan teman-temannya juga, dengan lingkungan, dengan guru-guru juga, dengan warga sekolah, semua warga sekolah. Sehingga nanti pada saat program ini dilaksanakan, siswa terlatih untuk itu, artinya terbiasa. Nah, ini tujuannya nanti diharapkan memang siswanya aktif dalam program berseri-seri ini. Karena kalau yang namanya program, kalau nggak dijalankan, nggak aktif, siswanya nggak jalan juga.
Lalu bagaimanakah program berseri-seri yang direncanakan ini? Yang pertama itu memang berserinya, bersih setiap hari. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah hal yang biasa dari SD, SMP, SMA bahwa siswa ini memang dibiasakan tiket di kelas setiap hari. Nah, jadi berserinya di sini artinya melaksanakan tiket 15 menit setelah pulang sekolah sesuai jadwal tiket yang dikoordinir oleh wali kelas dan didampingi oleh guru mata pelajaran di akhir jam pelajaran. Jadi setiap hari piket itu koordinir di sini maksudnya adalah wali kelas mungkin bersama siswanya membagi jadwal piket. Lalu nanti pada saat pelaksanaannya guru di akhir jam pelajaran itulah yang membimbing. Nah, sebenarnya seperti yang kita lihat sebelumnya, banyak sekali kita jumpai bahwa kelas-kelas ada yang tidak melaksanakan piket sepulang sekolahnya. Nah, mungkin ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu contohnya mungkin tidak ada yang mendampingi gitu kan, gurunya udah pulang duluan gitu kan. Kemudian ada siswa yang memang belum bisa berkolaborasi, jadi dia melepaskan tanggung jawabnya. Jadi berseri kali ini memang benar-benar diharapkan dipantau oleh semua pihak yang terlibat supaya terlaksana dengan baik, sehingga nanti tercapailah tujuan dari program ini. Kemudian ada lagi setiap hari Senin sampai Jumat membaca Asmaul Husna dan ayat kursi serta Al-Baqarah ayat 286 itu dari jam 7 sampai jam 7:04. Kita ingin coba untuk mengupgrade kembali sekolah ini. Kira-kira kalau kemarin kan jam 7:04 baru bel Asmaul Husnanya dibunyikan. Nah, ini kan namanya juga rencana gitu ya. Siapa tahu nanti diterima, diusulkan dan bisa dilaksanakan. Dari jam 7 sudah bunyi bel, Asmaul Husna sudah dibacakan, semua siswa sudah baris di depan kelas untuk membaca Asmaul Husna secara bersama-sama, serentak. Setiap hari itu ada yang tiket untuk mewakili membaca ayat kursi sama Al-Baqarah ayat terakhir. Kalau Asmaul Husna kan memang MP3 playernya yang diperkenalkan. Nah, ini rutin dari Senin sampai Jumat. Walaupun hari Senin awalnya biasanya upacara gitu kita nggak baca Asmaul Husna, ini rencananya bakal diterapkan Senin juga baca itu. Jadi jam 7:04 baru kita mulai agenda berseri yang berikutnya. Untuk agenda yang berikutnya yaitu senam pagi semua kelas 15 menit sebelum jam pertama, yaitu setiap hari Selasa. Jadi setelah Asmaul Husna langsung di depan kelas itu aja kita senam-senam ringan gitu ya. Atau nanti mungkin secara kolaborasi, secara menyeluruh, bisa jadi seperti kultum kelas 12 FL1 memperagakan memimpin senamnya walaupun itu hanya sebentar gitu, 15 menit. Jadi mungkin kemarin ini ada beberapa kendala yang ditemukan yaitu terganggu jam pertama gitu kan. Jadi kita diharapkan di situ konsistennya dengan waktu, memang standby. Kalaupun anaknya nggak banyak, walaupun siswanya belum datang semua, itu tetap dilaksanakan. Yang terlambat biar nanti diurus sama tiket. Nah, itu gambarannya. Kemudian kalau untuk yang program berikutnya yaitu sarapan pagi semua kelas 15 menit sebelum jam pertama setiap Rabu, itu jam 7.15 sampai jam 7.30. Ini untuk kebugaran jasmani. Ini sebenarnya sudah diterapkan oleh Bapak Kepala Sekolah, cuman Bapak kemarin tidak tidak mengkondisikan untuk siapa nih PJ-nya gitu kan. Jadi saya sendiri karena kondisi nggak memungkinkan pula langsung ngomong gitu kan, biar saya saja Pak gitu, karena nggak memungkinkan. Makanya nanti mungkin kalau programnya nanti diterima sekolah diterapkan, bisa jadi nanti itu tim Adiwata juga bakal bergerak di situ. Kemudian program berikutnya adalah guru bersama semua kelas 15 menit setiap hari Kamis sebelum masuk jam pelajaran pertama untuk kolaborasi dan kebersihan. Ini maksudnya bukan piket kelas, tapi piket bagian yang tidak ada di depan kelas. Artinya misalnya mungkin pada minggu ini hari Kamisnya kita sama-sama membersihkan Medan Balindo yang di sekelilingnya. Artinya fasilitas-fasilitas sekolah yang tidak bagian dari kelasnya. Jadi kalau untuk kebersihan kelas masing-masing itu udah terlaksana pada saat berseri tadi. Itu program berikutnya yaitu kultum setiap hari Jumat. Ini sudah rutin, memang sudah diterapkan juga, dan ini memang untuk kesehatan rohani. Nah, jadi di hari Jumat pun kita tetap baca Asmaul Husna, jam 7:04 kita baru kultum. Malahan kalau seingat saya jam pertama itu memang untuk kultum gitu kan. Jadi jam kedua baru mulai jam pelajaran. Berarti ada waktu tambahan untuk kultum
waktunya gitu. Tidak ada lagi nanti terpakai-pakai setiap hari Jumat itu jam belajar guru pertama gitu. Mudah-mudahan kita bisa nanti sama-sama bekerja sama untuk menunjukkan ini, melaksanakan ini. Karena kalau udah bisa kompak, insya Allah bisa jalan. Kemudian BSE, Bank Sampah Ekonomis, ini diterapkan setoran minimalnya 100 per minggu. Artinya di setiap tingkat itu nanti ada hari penyetorannya, jadi itu wajib minimal 100 unit. Ini tujuannya untuk meminimalisir dari sampah plastik yang ditimbulkan pada saat siswanya mengkonsumsi atau warga-warga sekolah mengkonsumsi makanan pakai bungkus plastik gitu ya. Dan sampah yang ekonomis ini artinya sampahnya udah dipilah. Siswa SMA Negeri 1 Lubuk Alung biasanya sudah ngerti itu gimana cara memilah sampah. Cuman mungkin masih banyak yang siswa barunya yang belum paham apa maksudnya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sudah menyadari juga bahwa sekolah kita ini kelihatan banyak sekali sampahnya gitu ya. Jadi memang perlu dilakukan kembali penyetoran sampah ekonomis. Kemudian lomba kebersihan kelas setiap hari. Lomba kebersihan kelas setiap hari ini setiap semester maksudnya. Setiap semester ini kemarin sempat tidak jalan karena memang saya terkendala tentang bagaimana mengkomunikasikannya. Karena udah diumumkan tapi tidak ada pergerakan dari pihak wali kelas. Jadi mungkin komunikasinya aja yang perlu diintenskan lagi gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya memungkinkan bisa diusulkan ke sekolah untuk, karena kalau yang namanya lomba pasti butuh dana untuk rewardnya gitu kan, supaya semangat kelasnya kalau menang gitu kan. Jadi bakal diusulkan anggarannya mungkin dari BOS atau komite. Nanti mana yang bisa, kalau bisa tidak sekali setahun tapi setiap semester. Ini untuk memotivasi supaya siswanya semangat. Jadi tidak hanya itu aja yang nyapu di kelas gitu ya, semuanya kompak. Kemudian pembekalan gerakan sekolah sehat sekali sebulan. Ini akan melibatkan perwakilan dari kelas, dari tim-tim adidata kelasnya. Itu bisa jadi ketua kelasnya atau mungkin memang tim adidata yang ada di setiap kelas itu nanti sekali sebulan diadakan pertemuan dengan tim adidata sekolah terkait dengan materi-materi yang berhubungan dengan sekolah sehat, mungkin cara-cara hidup, gaya hidup berkelanjutan seperti itu. Kemudian pemilihan duta berseri-seri sekolah setiap tahun. Ini sebenarnya duta lingkungan maksudnya, tapi kita ganti nama duta berseri-seri gitu. Atau nanti disesuaikan bagusnya apa namanya. Ini karena usulan pertama, jadi kalau duta ini memang ada kriteria yang harus dipenuhi, kira-kira siapa yang benar-benar peduli lingkungannya itu memang dari hatinya, bukan karena pengen ikut dutanya aja. Mungkin bisa jadi ada siswa yang mempunyai ide cemerlang tentang apa kira-kira kreativitas yang bisa dimunculkan untuk mengatasi lingkungan kita yang masih banyak sampahnya gitu. Itu program berseri-serinya. Ini diagram Y ya, terkait pembelajaran. Di sini biasanya yang namanya mewujudkan kepemimpinan murid itu memang terkait ada 3 aspek, yaitu voice, kemudian choice, ownership. Kalau choice itu artinya pilihan, voice itu suara, sedangkan ownership itu kepemilikan. Jadi sebenarnya dari suara misalnya atau voice, ini salah satu contohnya, murid melaksanakan kultum untuk kesehatan rohani dengan ceramah, mengaji dan berdoa. Kemudian murid mengungkapkan pendapatnya pada saat seleksi duta berseri-seri sekolah. Kemudian membangun budaya saling mengungkapkan pendapat dan menjalin komunikasi saat kegiatan berseri-seri yang bersifat kolaboratif, menghargai pendapat orang lain. Pada saat itu muncullah kesempatan bagi siswa untuk berpendapat. Jadi bukan hanya sekolah aja yang nyuruh, tapi siswa juga boleh berpendapat usulan apa saja yang kira-kira dibutuhkan bagi siswa supaya lingkungan yang di sekolah ini terwujud itu nyaman untuk belajar. Kemudian pilihan atau choice, murid menentukan tema kultum yang akan diselenggarakan sesuai jadwal kelasnya. Murid menentukan tema dekorasi kelas untuk lomba kebersihan antar kelas. Kemudian murid menentukan menu sarapan bersama yang baik untuk kesehatan. Murid diberikan kebebasan untuk mengikuti seleksi duta berseri-seri sekolah. Itu artinya pada saat itulah murid mendapatkan kesempatan bagaimana dia menentukan pilihan yang menurut dia baik untuk diri dia juga dan juga untuk lingkungannya. Kemudian kepemilikan atau ownership yang merupakan poin atas keterlaksanaannya program berseri-seri ini. Artinya ketika siswa
memiliki rasa kepemilikan dengan sekolahnya, pada saat itulah rasa peduli itu muncul. Tapi kalau siswanya tidak merasa bahwa ini sekolah dia akan cuek saja, tidak akan peduli, acuh saja. Kalau kotor ya udahlah kotor, kan ada yang tukang bersih. Mungkin kalau pikirnya seperti itu. Tapi kalau ada rasa kepemilikan bahwa ini sekolah kita, kalau bagus kita juga yang bangga, kalau jelek kita juga yang malu. Jadi kalau ownership-nya ada, murid di situ bakal merasa kita harus sama-sama menjaga. Seperti yang ada di janji siswa kan, menjaga citra dan nama baik sekolah dimanapun berada. Dan mungkin janji yang diucapkan setiap hari Senin itu perlu disegarkan dalam pikirannya. Oh ternyata ini maksudnya. Jadi kalau untuk ownership, salah satu bentuk siswa itu memiliki rasa kepemilikannya yaitu dia mengisi jurnal untuk mengetahui progres yang telah dilakukan selama mengikuti program berseri-seri. Misalnya mulai dari sarapannya, kiranya misalnya dia bikin jurnal, hari Senin bawa ini makanannya, Selasa ini, tetapi jurnalnya bersifat pribadi. Jadi mereka seperti punya catatan, oh ini loh rekapnya yang dimakan setiap hari. Atau jurnal dari bank sampah ekonomisnya yang dibikin buku rekening itu juga untuk di per kelas. Nanti setelah sampahnya terkumpul secara rutin, itu biasanya kita sistemnya kan ada namanya monetisasi. Monetisasi itu artinya menguangkan gitu. Jadi sampah ekonomis yang dikumpulkan, nanti kalau bank sampahnya udah penuh kita akan jual ke distributor sampah ekonomisnya. Kita udah ada kerjasama, jadi nanti kita calling bapaknya, jadi kita bisa jual itu. Dan biasanya itu kalau tahun sebelumnya kan memang diberikan kembali ke siswa, tapi kalau tidak itu dimasukkan ke kas adiyata. Nanti kas adiyata itu biasanya digunakan juga untuk keperluan sekolah, mungkin misalnya beli pot gitu kan, atau mungkin beli pupuk untuk bunga atau nambah koleksi bunga. Jadi datangnya seperti oleh kita untuk kita, ya dari kita oleh kita untuk kita, seperti itu. Kemudian ada lagi murid bersama guru melakukan refleksi di akhir program. Artinya di saat itu saling mengungkapkan kira-kira yang dirasakan setelah mengikuti program berseri-seri ini. Jadi dari refleksi itu nanti kita berikan evaluasi, lalu ditentukan tindak lanjutnya seperti apa. Dan satu lagi itu guru juga merespon. Artinya ketika murid menyampaikan refleksi, kemudian guru memberikan respon dari refleksi tersebut dan mengevaluasinya. Itu dari 3 poin untuk mewujudkan kepemimpinan pada murid. Salah satu indikasi siswa yang sudah memiliki kepemimpinan pada murid memiliki 3 poin tadi. Dia bisa berpendapat, dia bisa untuk memilih, dan dia memiliki rasa kepemilikan atas apa yang dia jalani. Ini catatan tadi. Jadi kesimpulannya, program berseri-seri yang akan dikembangkan ini dalam budaya peduli lingkungan, yaitu upaya untuk membentuk kepemimpinan murid di kelas. Lalu program harian dilaksanakan 15 menit sebelum jam pembelajaran pertama dimulai, dan program lainnya sesuai jadwal pelaksanaan program berseri-seri. Murid diberi tanggung jawab dalam mengisi jurnal berseri-seri sendiri, buku rekening BSE. Kemudian program ini dikoordinir oleh wali kelas, dibimbing oleh tim sekolah sehat, serta dibina oleh wakil kepala sekolah dan kepala sekolah itu sendiri. Demikian program yang saya usulkan. Sebenarnya ini udah pernah dilaksanakan, cuma nanti diusulkan memang ada semacam surat keputusan dari Bapak, oh ini tim yang akan bekerja untuk memantau gitu kan, mengkoordinir. Jadi lebih terkoordinir oleh sekolah. Kalau kemarin kan disuruh-suruh aja kayak gitu kan, nanti nggak jalan ditanya siapa yang tanggung jawab, nggak ada jawabannya gitu kan. Jadi harapan saya dari program berseri-seri ini semoga dapat memberikan perubahan yang lebih baik untuk sekolah, dan dengan harapan semua aktivitas sekolah mau berkontribusi dan bekerja sama serta berkolaborasi untuk mewujudkan sekolah yang memang dibutuhkan oleh siswa. Sekolah yang seperti apa? Itu tentulah sekolah yang memang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi siswa untuk belajar. Sekian penyampaian program berseri-seri dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari penyajian tadi ada yang ingin bertanya atau memberikan umpan balik
atau memberikan saran, silakan kepada Bapak dan Ibu, juga Ananda semua juga boleh. Siapa dulu? Bapak. Ya silakan Pak Akil. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bu Misna. Oh, Bu Misna Misna. Delina. Terusnya Bu Amelia Rosan, CKP yang kata 11. Dilihat dari program yang disajikan nih luar biasa ya Bu ya. Karena memang kita lihat situasi atau fakta di sekolah kita, memang masalah sampah ini, masalah lingkungan ini yang salah satu, kalau kita petakan masalah sekolah ini salah satu yang prioritas gitu. Jadi kemarin kita juga ada program bersih ya Bu Amel, tapi memang betul kata Bu Amel nggak efektif karena kolaborasinya belum jalan dengan wali kelas gitu. Sehingga yang siswa-siswa kita yang rajin, ada juga yang peduli gitu kan, tetapi banyak yang nggak peduli gitu kan. Tetapi dengan program yang disajikan Bu Amelia Rosan ini, rasanya udah kelihatan bentuk evaluasi yang dari permasalahan kemarin gitu. Jadi di sini mungkin pertanyaannya, kira-kira bisa dijalankan program ini, apa tantangan Bu Amel gitu, sehingga kami atau saya yang sekarang ini di waktu kesiswaan support lah gitu, dan ingin sekali berjalan program-program berseri-seri tadi kan, program berseri-seri ini gitu, sehingga tidak ada kendala lagi ke depannya gitu. Mungkin itu. Terima kasih Kak Mas Rizal atas tanggapan dan pertanyaannya, langsung dijawabnya ya. Jadi baik, kalau untuk tantangannya yang saya rasakan adalah memang masih belum optimalnya kolaborasi antara guru, wali kelas sebagai wali kelas, siswa, dan juga pimpinan sekolah. Dan salah satu tantangan paling berat itu adalah memang dari segi komunikasi. Saya merasakan itu karena ketika komunikasi sudah tidak efektif, itu bakal memunculkan banyak kendala di lapangan. Nah, jadi sebenarnya bagaimana cara menghadapinya, ya memang kita harus terlatih dengan bagaimana mengkomunikasikan segala sesuatunya itu dengan baik, dan niatnya memang untuk sekolah gitu, bukan untuk pribadi gitu, bukan untuk oh ya karena saya ini wali kelasnya gitu, bukan sayanya, tapi bagaimana kita menyatu gitu, tujuannya itu untuk sekolah gitu. Jadi tantangan terberat bagi saya memang pada saya rasa memang dari segi komunikasi tadi. Karena kalau komunikasi sudah lancar, saya yakin semuanya bakal berjalan dengan baik. Karena kita kan dalam kehidupan ini, antara interpersonal kita itu kan memang tidak luput dari gesekan yang memungkinkan munculnya konflik gitu kan. Tapi itu bisa diminimalisir kalau kita ada niat untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang lain di sekitar kita. Ya, mungkin bisa mengurangi buruk sangka gitu kan, menyamakan persepsi gitu kan, menyatukan tujuan gitu kan. Kalau tujuan kita nggak nyatu, gimana bisa ngomongnya nyatu gitu. Mungkin itu dari saya Pak Mas. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Mungkin ya ada sedikit gitu kan. Saya ada Mas Dewi, guru mata pelajaran biologi. Dan seperti yang mudah kita disampaikan oleh Pak Mas Rizal, tanggapannya tentang program yang ditawarkan oleh Bu Amel pun telah menyampaikan apa kendala-kendala nanti akan dihadapi di dalam lingkungan. Memang dalam kegiatan ini sebetulnya ada kuncinya. Sekolah itu, kita dikatakan sekolah itu bagus, memang dari situ dulu. Karena kalau ada sesuatu yang datang ke sekolah, pasti dia melihat di sekolah itu gimana, teratur apa enggak, pasti keteraturan, ya kan, lingkungan tadi. Dan sebetulnya kalau ini yang diangkat oleh Bu Amel, saya pribadi gitu kan, dan juga dari sekolah, karena saya juga dulu sudah menjadi pimpinan sekolah beberapa tahun, memang ini kendalanya. Setiap tahun pun kita adakan kegiatan lomba kelas, malahan kita lomba kelas ngecat malahan sebelumnya. Karena itu kan setiap tahun itu ada lomba kelas
siswa itu dianjurkan membersihkan kelasnya masing-masing. Boleh dia berkarya di dalam kelasnya, apapun yang dibuat di dalam kelas itu diizinkan, asalkan di luar jangan dirubah tatanan. Itu berjalan sih berjalan, tapi berjalannya cuma sekedar waktu lomba itu saja. Setelah lomba selesai, itu akan seperti semula lagi, dan kelihatan lagi bahwa acak lagi. Itu memang itu komitmen yang kurang. Kalau kita di semua masyarakat yang ada di sekolah ini komitmen dengan apa yang telah diterapkan, itu akan memang itu hasilnya akan lebih baik. Dimulai juga dari siswanya. Kalau kita bandingkan, mungkin kalau siswa yang dulu masih bisalah kita mengelolanya tanpa kita guru-guru mendampingnya. Tapi kalau siswa yang sekarang ini, kan ada siswa di sini. Siswa di sini dia kerja, memang dia serius kerja. Tapi akhir dari kerjaan itu gak kelihatan. Contohnya, dia udah mati-matian membuat suatu pekerjaan dan diselesaikannya. Tapi kalau kita pantau sisi setelah itu tak ada hasilnya. Tapi saya juga bilang, apalah yang dikerjakan oleh siswa ini. Contohnya kan banyak itu kan kegiatan. Waktu awal itu dia memang serius kerjanya. Cuma hasilnya tidak kelihatan. Memang itu pantauan yang harus diadakan, yang harus dilakukan oleh guru, wali kelas, dan pimpinan sekolah. Itu yang perlu gitu kan kita terapkan di sekolah ini. Karena semua kita tuh mau kerja, nggak ada yang nggak mau kerja. Siswa-siswa kita giat kerja. Cuman lihat aja lah nanti hari Kamis, mungkin rencananya hari Jumat besok kita mau adakan goro. Goro itu kan nanti untuk mencapai yang berseri-seri tadi itu tujuannya ke sana nanti. Nah, pokoknya kita suruh dia kerjakan rapi, kan kelasnya rapi, kita pantau rapi. Tapi setelah itu coba kita lihat lagi, berantakan lagi. Amalan kalau dibilang, ini kelas kita udah rapi, ya udah rapi. Pas sudah dibagikan nomor ujiannya atau sudah akhirnya berantakan lagi, foto lagi. Kan dilihat lagi tuh oleh tim ke sana. Kok tadinya rapi, sekarang kok begini kan gitu. Ini untuk siswa ya, tolong nanti dikasih tahu kepada teman-teman di kelas itu, kalau udah rapi sampai akhirnya nanti tetap rapi. Jangan rapinya di awal, akhirnya berantakan. Biarlah berantakan di awal, tapi rapinya belakangan. Jadi seperti itu. Makanya kita punya program. Di sini kan ada slogan. Ada kalau datangnya tidak apa? Bersih didapati, bersih ditinggalkan. Apa namanya? Dan bersih didapati, bersih ditinggalkan. Tidak bersih didapatkan, tetap bersih ditinggalkan. Kan ada slogan kayak gitu. Jadi walaupun kita datang ke kelasnya berantakan, tetap bersih kita tinggalkan. Walaupun apalagi kalau dia bersih kita dapatkan, lebih bersih lagi kita tinggalkan. Itu kita terapkan lagi semua yang itu supaya sekolah kita terima. Ini problem kita memang itu sampah itu. Sampah. Apalagi kemarin kan kita ada kegiatan, tuh lihat tuh semuanya sampah berantakan di mana-mana. Termasuk ini di ruangan OSIS sendiri. Cobalah pantau sekarang ke ruangan OSIS itu. Coba lihat kayak apa sekarang itu. Ya, ini kan dari OSIS semua rata-rata ya. Coba lihat nanti. Kita itu kan memantaunya itu langsung ke objeknya. Kita nggak berbicara yang muluk-muluk aja gitu kan, pantaunya ke sana. Dan kalau kita memang sepakat tadi itu kita bisa berkolaborasi antara guru, siswa, dan pimpinan secara rutin, insya Allah sekolah kita ini akan kembali kepada berapa tahun, 15 tahun atau 10 tahun yang lalu gitu kan. Satu pun sampah tidak kita temukan, apalagi asap rokok, puntung rokok tak pernah kita temukan. Sekarang coba lihat di mana-mana berantakan, padahal kita buat ada itu kan tubuh anti rokok. Nah, sekarang kalau dulu siswa tuh berani menegur guru yang merokok, sekarang guru aja kurang berani main buat siswa itu kebalikannya. Makanya kita tuh miris jadinya. Makanya kalau saya pribadi gitu kan, kalau itu untuk kerja seperti itu rasanya gimana gitu ya. Udah harusnya kita tuh mimpi-mimpikan tahun-tahun sebelum itu. Kalau ada tisu, sampah tisu nggak pernah jatuh ke bawah, pasti masuk kantong. Ada permen itu masuk kantong, bukan masuk ke lantai atau ke tanah. Ini di kelas saja lihat di bawah itu
di ini itulah sebetulnya kita bersama-sama nanti akan mendukung program yang telah ditawarkan oleh Bu Amel sebagai PGP angkatan 11 supaya nanti sekolah kita ini rapi. Tapi kalau Bu Amel punya program sebagus apapun, kalau kita nggak mendukung percuma, tidak akan ada hasilnya. Nah, jadi tolong ya, di sini kan siswa ini ada siswa, ada guru, ada unsur pimpinan, ada guru mata pelajaran semuanya. Lewat ini nanti kita akan mempunyai suatu komitmen, kita akan bersama-sama untuk menjaga lingkungan ini. Apalagi yang ada BSE itu, dulu BSE itu jalan gitu. Makan siswa ini bisa membawa hasilnya itu untuk pergi area wisata, pergi apa tanpa meminta uang dari orang tua di rumah. Itu kan ini kan sampah ini. Jadi bisa menjadi uang. Nah, itulah yang akan kita serahkan. Terima kasih Bu Amel. Kalau Bu Amel mengangkat program ini dan sesuai juga dengan kemarin. Bu Amel kemarin juga dapat Bu ya sebagai guru yang peduli lingkungan. Jadi sesuai. Alhamdulillah itu kan Ananda yang memilih kan. Tolong Ananda dukung. Karena Ibu tidak memilih, Ibu nggak tahu kenapa Bu Amel. Berarti Anda lebih tahu daripada Ibu sendiri gitu kan. Walaupun Mama zaman Ibu dulu di masanya Bu Amel memang sebagai Diwiyata yang didampingi oleh Bu Marlina. Nah, mudah-mudahan dia nanti bisa meneruskan program itu tanpa dukungan Ananda juga nggak bisa. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas masukannya dan juga harapannya. Kita juga sama-sama berharap bisa ya Bu ya mewujudkan kembali semangat yang bersih itu. Saya pribadi waktu pertama kali ke sekolah ini Bu, Pak juga Nanda semua itu sungguh jujur sangat takjub sekali karena pada saat saya kesini itu kalau nggak salah sekolah baru selesai dapat penghargaan sekolah Hadiyata Mandiri. Jadi wah sejuk sekali gitu kan, adem gitu kan, lingkungannya hijau, asri, bersih, nggak ada sampah. Bahkan pada saat itu saya pribadi pernah mendengar bahwa program dari kepala sekolahnya tidak membolehkan adanya mie instan, tisu, itu tidak ada boleh di kantin. Dan itu juga saya sadari bahwa ternyata masing-masing kepala sekolah memiliki kebijakan yang berbeda gitu kan. Cuman untuk yang itu saya juga belum berani memprogramkan karena tidak tahu bagaimana kesepakatan sebelumnya. Mungkin yang untuk berseri-seri ini salah satu langkah awal untuk mewujudkan itu kembali semangat yang hijau berseri itu. Terima kasih Bu Ratna atas masukannya. Memang benar kalau nggak bersatu kita mengkolaborasikan semua itu program sebagus apapun nggak akan jalan gitu. Makanya memang harus satu visi gitu, satu visi satu misi. Terima kasih Bu. Kemudian mungkin ada dari Bapak Ibu ada tambahan lagi kan, kemarin ini kita nggak boleh pakai plastik. nggak boleh kita pakai plastik. Ini gorengannya kalau dibungkus pakai daun. Jadi yang itulah yang kita impikan itu Bu. Mungkin di sini nih guru yang sudah yang tahu itu mungkin nggak berapa orang, mungkin Bu Lili udah tahu juga mungkin gitu kan. Kalau Bu Sensei mungkin waktu itu dia juga udah tahu-tahu dikit juga gitu kan. Yang lebih tahu di sini memang Bu sendiri kalian. Karena Bu Amel masuk ke sini tahun 2018 ya Bu Amel. 17 ya. Jadi tahunnya sebelumnya itu ada angkatan Bu. Itu angkatan Bu Amel yang masih SMA itu gimana yang menjamin. Coba Nanda ya, kita bekerja sama nanti. Jangan menanggapi pesan Ibu tadi tentang plastik itu Bu. Kemarin kan habis sholat zuhur ada 3 orang siswa kita yang sekarang. Kebetulan saya sendiri kan lagi habis belanja juga kan pakai kantong kap plastik juga. Dia bilang gini, Ibu itu nggak ramah lingkungan Bu katanya kan. Ibu tahu sih sebenarnya ini nggak ramah lingkungan gitu kan. Cobalah apa yang harus Ibu lakukan kalau kayak gitu. Bu, bawa tempat gimana Bu? Ibu mau mewajibkan itu, kalian bisa nggak gitu kan? Mengikuti itu kayak gitu kan. Artinya ada yang usul, itu kan di situ ada pasar kuliner Bu, di dekat masjid. Jadi usulan dari siswa ini seperti ini, bagaimana kalau siswa untuk semester besok kan di program saya nggak masuk dulu, cuman ini usulan kayak gini aja ya Mas Didi. Siapa tahu nanti bisa dimasukkan tambahan.
siswanya membawa alat makannya sendiri dari rumah. Mungkin nanti sekolah menyediakan lemari atau pokoknya tempat penyimpanan dan mungkin tempat untuk mencucinya di luar kayak gitu. Agak panjang gitu kan, kayak wastafel panjang gitu kan, menyediakan sabunnya juga. Kalau sabun mungkin per kelas kan biasanya memang udah ada gitu Udah kan. ada. Tinggal tempat wadah agak besarnya aja lagi. Jadi nanti bisa kita beri keimbauan kepada orang yang berjualan di pasar Dia kuliner untuk tidak menyediakan lagi menyediakan bungkus. bungkusan gitu. Jadi mereka bikinlah takarannya. Jadi nanti Ananda masing-masing bawa mungkin mangkok atau gelas kalau memang mau beli minuman dan makanan di situ. Nah, mungkin itu saran dari siswa yang pernah memberikan saran kepada saya seperti itu. Jadi tidak ada lagi main juga hemat plastiknya jadi. Itu sebenarnya saya agak kaget plastik semua ternyata. Nah, jadi timbul lagi refleksinya ya. Iya, Bu. Iya. Sekarang aja kan di kampusnya anak saya gitu ya, nggak boleh memang harus bawa Tumbler. tempat minum, Iya, tumbler tumbler, itu iya, kan iya. harus bawa. Ini juga tempat nasi langsung kalau dia mau beli nasi Iya. harus bawa. Kalau dia nggak bawa itu dia kan nggak bakal dapat nasi, Oh. dia kan nggak dapat air minum kalau dia jajan di kantin gitu kan. Dari tempat tinggal sendiri pun tidak dibolehkan dia beli air ini isi ulang. Dia air usaha ulang itu boleh, tapi yang botolan ini yang kemasan ini nggak dibolehkan. Di tempat kosan itu memang nggak dibolehkan. Jangankan dia mau beli rokok gitu kan, Iya. memang nggak boleh sampai saat ini gitu kan. Kalau lupa bawa tempat minum ke kampus, kalau dia mau beli air nggak akan bisa dia beli air karena nggak sediakan air minum di situ. Air minum disediakan memang air minum pakai galon, tapi airnya bukan kayak diisi ulang kayak kita di sini itu. Memang airnya itu yang bukan mana memang pakai udah disterilkan juga, tapi berupa galon besar gitu, bukan yang kecil-kecil kayak gini. Jadi susah kalau lupa, kalau bisa beli lagi tempat minumnya. Nggak boleh minum air seperti ini, nggak ada di sini di situ gitu kan. Memang sampai saat ini masih jalan seperti itu. Dia bilang kayak gitu kan harus buat tempat minum, karena kalau dia nih harus punya sedia minuman itu 2 liter kan gitu. Dan kalau kita belanja pun di swalayan, mungkin di Padang masih bisa pakai kantong plastik ya Bu ya. Kalau kita pergi ke minimarket walaupun itu ada halapannya Alfamart segala macam itu kan nggak ada kantong plastiknya. Harus pakai kan kalau mau beli kantong kan tempat tas itu kan, jadi kan nggak boleh. Kalau ini kan nggak disediakan itu kita harus beli. Kalau kantong plastik dia nggak ada sediakan kan gitu. Kalau di kita di sini kan masih di pasar-pasar masih kan, kalau di daerah-daerah itu kan memang nggak dibolehkan lagi pakai itu. Jadi kita terapkan juga dari sekolah kita dulu. Kalau ada kebiasaan dari siswa ini, karena manapun dia pergi, pasti ini masalah sampah ini akan teratasi. Sampai sekarang itu baik dari rumah tangga, di sekolah, di mana kan masalah itu memang problemnya plastik ini. Nah, itu makanya itu dah masalah nasional itu ya Bu ya, yang harus kita putus rantainya. Kalau enggak kita generasi muda yang memutus rantainya, kapan lagi akan terputus? Karena kalau kayak kita ini ya Bu ya kan udah melihat aja lagi, udah melihat apa yang akan terjadi nantinya. Apakah dunia kita ini, negara kita ini timbunan sampah gitu kan, sekian lapisnya sampah, itu kan kita cuma sekedar tidak bermain lagi ya Bu, cuma sebagai melihat gitu gimana lah sepertinya terjadi sampah-sampah tersebut gitu. Nah, jadi lihat aja tuh tempat penampungan sampah kita meledak-ledak kan, meledak setiap hari meledak, tidak pernah kosong gitu kan. Kita upayakan lah kalau bisa dalam 1 minggu tuh 3 hari itu kosong gitu tong sampah itu, jangan setiap hari melimpah. Maka hindarilah ini pemakaian ini. Kalau bisa Anda tuh nanti bawa tempat minum ke sekolah, bawa air dari rumah. Jadi kan nggak berapa lagi beli tambahan air. Dan kita sarankan juga lah ke pasar kuliner yang di samping itu supaya ditata rapi nanti. Jadi dia nggak menyediakan tempat berupa kantong-kantong plastik itu. Jadi kalau bisa dari plastik itu memang problem sekali ya Bu, karena untuk pengolahannya juga susah, lama gitu kan. Kalau dia pakai daun itu kan gampang dalam pengolahannya. Nah, itu udah tambahan lanjutnya. Mungkin kalau ada lagi dari yang lain silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin ya Bu ya. Iya. Saya perwakilan dari orang tua. Ya, Bu. Kebetulan saya juga mengajar di sini. Ini saran ya Bu Amelia. Iya, silakan Bu. Memang saya suka sekali dengan bersih-bersih ini Bu Amelia. Apalagi program sesuai dengan program berseri-seri. Karena ada istilah mengenai kesehatan mensana corporisana di dalam jiwa yang sehat terdapat jadi ini saran saya ya Bu Amalia, bagaimana di setiap kelas itu sebelum dimulai pembelajaran 15 menit sebelum pembelajaran itu semuanya melakukan bersih-bersih di kelasnya. Kenapa Mel? Karena kalau ketika pagi kan bersih-bersih dulu 15 menit. Kemudian kalau kita kan pulang saja yang melakukan kebersihan piket yang namanya Mel. Jadi kalau bisa ya 15 menit sebelum mulai pembelajaran tuh kita bersih-bersih dulu, membersihkan kaca, ada debu-debu itu kan banyak tuh yang lengket-lengket di kaca. Kemudian di dalam laci itu banyak sekali sampah-sampah plastik. Kalau anak-anak ini kalau makan sesuai yang dimakan itu dimasukkan ke dalam ke dalam lacinya. Kadang pernah juga menemukan itu sudah berjamur di dalamnya itu bangnya. Kadang ada dentik-dentik nyamuk. Kalau udah banyak kan banyak dentik-dentik nyamuknya itu di dalamnya. Kemudian mengepel lantainya. Kalau dilakukan bersama-sama tentu bersih kelas itu. Jadi kalau kelasnya sudah bersih, siswa menerima pelajaran kan menjadi senang, kemudian mendapat pelajaran, siswa juga tidak absen lagi karena kita menjaga kebersihan itu tadi banget. Kemudian yang kedua itu saran yang pertama ya Bu Amalia. Yang kedua, bagaimana di setiap kelasnya itu di luarnya itu ada tempat meletakkan sepatu kayak di Jepang itu Bu Amalia. Di setiap kelasnya itu ada lemari di luar di arah-arah sepatu itu. Nah di situ diletakkan sepatu. Jadi disusun serapi mungkin. Kenapa? Karena kalau siswa ini kalau masuk kan ada yang bawa pasir banyak lengket-lengket di sepatunya itu Bu Amel. Kemudian ada yang kadang-kadang bau yang tak sedap lah Bu Amel di sepatunya itu. Jadi kalau bisa ada tempat sepatu di luar kelasnya. Kalau bisa. Berarti itu Bu Mel, siswanya nggak boleh itu pakai sepatu ke dalam kelas gitu kan? Kalau ada tempat sepatu di luar, tentu otomatis siswanya nggak boleh bawa sepatu keluar ke dalam kelas gitu. Nanti cuman problemnya nanti gimana? Kalau itu harus bawa sendal lagi dia ke sekolah kan? Nah, nanti di mana nanti problemnya itu perlu kita tindak lanjutin dulu, kita ini dulu lihat dulu nanti kan itu kan juga tak masuk di program Mbak kan. Yang jelas itu program Mbak itu kan berseri-seri bersih setiap hari. Setiap hari itu maksudnya kalau yang ditawarkan oleh perwakilan orang tua itu sebetulnya jangan tempat sepatu di luar situ, karena ada tempat untuk membersihkan sepatunya di luar gitu kan. Mungkin ada alas kakinya sebelum masuk ke dalam kelas, jadi sepatunya bersih dulu dari pasir-pasir yang ada di telapak kakinya itu yang sebetulnya. Tapi kalau di sekolah, mungkin di sekolah Jepang itu memang sekolahnya itu udah ditata seperti itu, dia enggak pakai lantai kita ini, dia pakai karpet kan. Nah itu makanya nggak boleh bawa sepatu, sama kayak kita ke masjid kan nggak boleh kita bawa sepatu ke dalam masjid, sepatunya harus di luar. Itu sebetulnya kali labor ya. Kalau ke labor memang kan nggak boleh bawa sepatu, harus dibuka karena labornya pakai karpet. Itu sebetulnya mungkin yang mau ditawarkan oleh Ibu oleh sensei gitu kan sebagai perwakilan sekolah. Kalau ke UKS kan juga nggak boleh ya bawa sepatu, kenapa? Dia juga pakai karpet gitu nanti. Nah kalau sebetulnya kalau di Indonesia ini kan apalagi kalau mungkin di sekolah lab school mungkin ya kalau di sekolah-sekolah negeri biasanya itu susah diterapkan. Kenapa? Itu sarana itu butuh biaya yang lebih besar lagi karena karpetnya bukan sekedar karpet biasa aja dan juga belajarnya itu biasanya tuh di bawah kan bentuk
meja-meja kecil kan gitu. Jadi enggak mejanya kayak kita ini kan gitu ya. Itu nanti yang perlu dipikirkan kembali gitu. Kalau di Jepang nggak ada yang pakai keramik, udah pakai keramik, Ya. ada pakai keramik. Nggak pakai karpet lagi. Udah ada meja-meja, itu nggak menjadi kayak OSI itu lagi. Iya. Sudah biasa, Sisi ada juga Jepang ya. Yang sudah biasa. Nah, pakai nanti meja kan gitu. cuman ya pendidikan karena Bu Amalnya kan udah dari Bu NC udah dari Jepang, jadi dia udah bisa mengamati di situ gimana daerah di situ dapat apa gitu kan. Bawa kami ke Jepang. Iya, Ya, saya pun terima kasih atas masukannya Sensei. Sebagai orang mahasiswa mungkin dengan melihat dari bagaimana pendidikan di Jepang kayaknya ya pengalaman Sensei tentang bagaimana pendidikan orang Jepang seperti kayak menerapkan buka sepatu masuk kelas mungkin memang disesuaikan dulu dengan ruangannya Pak Sensei. Kalau misalnya keramik kayak gitu nggak mungkin pula kita biarkan siswa pakai hanya kaki gitu, pasti dingin nanti kakinya gitu kan karena dia lama di kelas gitu kan, kecuali mungkin kayak di labor komputer atau UKS karena di ruangan itu udah ada karpet makanya nggak mungkin pula sepatu masuk ke dalam gitu. Mungkin usulan itu nanti bisa diusulkan kepada pihak sekolah karena memang itu terkait sarana juga kan karena kita butuh sarana di sana. Kalau misalnya nanti memang ingin membudayakan itu kenapa tidak gitu. Kemudian terkait apa satu lagi tiket yang Sensei bilang 15 menit di awal itu sebenarnya kalau untuk di programnya itu 15 menitnya pulang sekolah. Kenapa tidak bersih kelas yang lama ini kita temui? Karena mereka tidak tiket pulang sekolah. Kenapa tidak disarankan tiket pulang di awal pastinya itu? Karena kalau kita di awal belajar udah berhubungan dengan menyapu, berdebu-debu, kita tidak lagi fit untuk menerima pelajaran di hari ini. Makanya kita tidak menganjurkan guru yang kelas atau bersihkan kaca di pagi hari itu, kecuali kita guru bersama. Makanya berseri di setiap hari ini dilakukan sepulang sekolah. Mereka mau membersihkan kaca, mungkin itu bisa diatur sama wali kelasnya. Programnya mungkin sekali sebulan, wali kelasnya datang, ditungguin pas pulang sekolah itu, ayo kita bersihkan kaca gitu kan. Itu bisa saja dilakukan. Cuman yang dari program berseri-seri ini dimaksud memang 15 menit sebelum pulang sekolah. 15 menit di sini memang habis dulu jam pelajaran dulu terakhir, baru 15 menit lagi kita tiket. Jadi mungkin usulan saya pribadi sebagai mengusulkan program berseri-seri ini mungkin pada pihak sekolah, mungkin di jadwalnya bisa ditambahkan misalnya kan kita jam 1 sampai 10 gitu kan. Ya memang dibikinkan poinnya misalnya mungkin 11-15 menit tiket gitu. Jadi memang kalau tidak dibikinkan ya otomatis mungkin guru yang mengajar di jam terakhir merasa dia udah selesai melaksanakan kewajiban jadi dia pulang gitu kan. Tapi kalau misalnya mungkin nggak semua ya karena masih menemui ada guru yang masih peduli tentang pendidikan kepada siswa ini yang memang lebih dari hatinya tuh mereka tunggui tiket itu. Siswa ini kan kadang nggak mau tiket dia banyak yang kabur pulang. Nah yang tinggallah 2 orang yang penyapu gitu kan. Kebanyakan yang kabur itu biasanya siswa yang laki-laki ya. Jadi kita pengennya nggak hanya 2 orang itu yang tiket, tapi semuanya di setiap hari itu pulang sekolahnya bersihkan dulu ruangannya. Makanya seperti ini di lapangan yang menjumpai ada perdebatan antara siswanya yang mungkin nanti boleh ngasih umpan dan saran yang membalik atau saran dari siswa. Sering ditemui seperti ini, Bu nggak usah Bu naikin bangku ke atas meja, nanti yang piket kerugiannya apa? Jadi apakah piket itu cuma mengangkat bangku? Atau tidak loh. Makanya dari situ saya herannya sebenarnya seperti apa wali kelasnya memberikan gambaran piket kelas ini. Apakah hanya nyapu dan angkat kursi dan buang sampah? Padahal kan bukan seperti itu konsepnya. Piket itu bagaimana kelasnya bersih nyaman untuk belajar. Jadi kondisi bersih nyaman untuk belajar itu seperti apa? Itu yang perlu disepakati bersama dengan siswa dan wali kelas di semua tingkat. Jadi kalau misalnya yang laki-laki kerja PKN cuma angkat bangku terus mereka kabur, berarti nggak ada kolaborasi di sana. Padahal kita kan pengennya mereka berkolaborasi. Misalnya di piket Senin ada 5 orang. Mungkin dari piket Senin tuh misalnya ini ada nih 5 orang piket. Bisa jadi Sarul yang jadi ketuanya di piket hari Senin itu. Sarul bagi-bagi kerja sama temannya. Pokoknya mereka berlima sama-sama pulang. Kayak gitu.
selesai tiket sama pulangnya. Tapi kalau udah ada yang kabur satu, pasti yang lain merasa tidak adil. Nah, jadi kendala yang seperti itu yang ingin diatasi dengan program berseri-seri ini. Dan saya yakin kalau misalnya lokal itu udah bersih pulang sekolah, Sensei, pagi mereka nggak perlu lagi nyapu-nyapu. Pagi mereka cukup mengikuti jam 7 tem mereka udah baca asmaul husna baris di depan kelas. Nah, yang baris di depan kelas itu sudah tidak lagi diberlakukan sekarang. Padahal itu sangat baik sekali karena dari situ kita kelihatan. Bahkan saya sendiri guru kalau terlambat itu kelihatan. Kalau udah baris siswanya di lorong kelasnya itu, guru-guru yang terlambat itu atau misalnya ada siswa yang terlambat, guru atau siswa pasti kelihatan di situ akan muncul rasa malu di dirinya. Wah, saya terlambat. Seperti itu. Tujuannya sebenarnya bukan untuk oh ya ini program diikuti, bukan, tapi menimbulkan ada inisiatif dari diri siswa dan juga guru untuk mewujudkan sekolah yang aman itu. Mungkin itu ulasan dari saya dan saya. Tapi Bu Amel, Ya. kalau bisa 2 kali lah kita melakukan tadi yang 15 menit sebelum pembelajaran, karena kadang saya temui di dalam kelas itu ada sampah di bawah meja guru itu, ada juga di pojok kiri, pojok kanan itu ada juga sampah pagi baru mulai mengajar nih Mas. Dan juga seperti itu mungkin karena anak ini tidak pikir waktu pulang, aku juga nggak tahu. Nah, seperti ini sebenarnya Sensei. Makanya tadi mau bilang gini, bukan soal menyapu atau buang sampah, tapi bagaimana yang piket itu seharian tanggung jawab dia. Misalnya nih piket hari Senin, dari jam 7 sampai jam 4, setengah 4, itu tanggung jawab piket Senin supaya kondisi kelasnya tetap bersih selalu. Bukan hanya pulang sekolahnya aja. Pulang sekolah itu sebenarnya yang bagian membersihkan secara generalnya, secara umum. Jadi kalau untuk misalnya saya ketemu ada di laci, berarti itu kita perlu mengarahkan lagi ke siswa, janganlah dibikin harta karun di lacinya. Gitu. Nanti nggak kebongkar, ada aja yang keluar gitu ya. Atau ada ekosistem baru terbentuk di dalam lacinya gitu. Atau Ya kan? ketika mengajar Bu Amel ya, ini sibuk buang sampah dalam laci ini. Kita mengajar nih Mas sedang dalam belajar, kita Ini Itu sebetulnya yang disampaikan Mbak Amel itu kan udah jelas itu. Kenapa masih ada sampah kan gitu ya tadinya. Nah, tadi kan kalau programnya pagi hari tadi sesuai dengan sampaikan Bu Amel, tadi kan memang berkeringat lah siswanya lagi. Kalau sore itu memang bersih, otomatis paginya nggak ada lagi. Kenapa masih ada pagi? Karena sorenya nggak dibersihkan, pulangnya nggak dibersihkan, itu aja itu kuncinya. Jadi jelasnya, makanya ini kan siswa ini kan perwakilan dari siswa ini ada 5 orang ini. Nanti tolong pagi sore itu memang dibersihkan semuanya. Baik dalam laci manapun ada bersih. Misalkan di laci lemari guru itu kan dia menyimpan alat-alatnya di sana itu kan, ya dirapikan, mana kertas yang nggak berguna dikeluarkan. Kalau setiap siang dirapikan pasti nggak ada lagi. Ini kenapa masih ketemu? Karena tidak komitmen tadi yang nggak ada. Jadi masalahnya komitmen yang ada, termasuk komitmen orang kita di dalam kelas sendiri. Nah, dan di samping itu, yang itu kan kita tadi kan bergelut dalam bidang itu saja. Sekarang dengan kedisiplinan siswa juga menyangkut ke sana. Kalau di siswanya nggak disiplin, itu bakalan nanti yang berseri-seri itu nggak jalan juga. Bukan kedisiplinan siswa aja, juga kedisiplinan guru. Dalam belajar itu, tolong nanti guru-guru ini menerapkan setelah dia masuk ke kelas itu, kalau sesuatu nggak penting-penting kali, jangan diizinkan keluar. Karena nanti akan timbul lagi yang tidak bersih tadi, karena dia keluar masuk, tentu pasti akan menumpuk lagi ke kelas gitu kan. Kalau alhamdulillah sampai sekarang ini kalau saya ngajar, pagi-pagi itu tanya dulu, Ananda itu sekarang itu mau makan atau mau apa? Mau buang air dulu, karena selama nanti belajar tidak bakal bisa diizinkan. Kecuali kita kan ini kan kita koordinasi dengan siswa kita ini. Kita lihat juga lah kalau yang minta izin itu gimana keadaan wajahnya. Wajah pura-pura itu kan kelihatan juga. Kan dia bilang kebelet banget. Dia dulu kebelet banget, aku enggak. Dia mau ini, bilang aja kalau memang kebelet, mau air aja kamu di tempat duduk kamu itu. Pasti lama-lama dia akan terbiasa. Tapi makanya di WC itu sering menumpuk siswa, menumpuk sekali di situ. Bilangnya buang air apaan? Kadang-kadang malah merokok di situ. Yang laki-laki ya, kecuali kalau kedapatan juga yang perempuan merokok. Kalau saya cemplungan aja ke dalam kolam gitu kan nggak bilang kayak gitu ya kan anak itu. Nah jadi ini aja komitmen kita bersama nanti yang kita terapkan.
guru juga harus punya komitmen dengan siswanya. Ada kalau tapi kan udah bilang berapa bagus nih program sekolah ini. Kalau kita tidak bersama-sama, tidak punya komitmen dengan untuk menjalankannya, tidak akan jalan. Percayalah, apapun siapapun kepala sekolah. Tapi kita tuh berusaha untuk memulai kembali hal-hal yang sudah dilupakan. Jadi dari awal dulu. Insya Allah nanti di bulan Januari mulai kita terapkan siapapun pimpinannya. Apakah masih pimpinannya Pak Arizon atau bertukar, kita kan nggak tahu nih. Termasuk juga pimpinan unsur pimpinannya apa betul kan nggak. Yang penting komitmen kita aja. Siapapun orangnya, kita nggak lihat orangnya, tapi kita lihat komitmennya gimana. Memang dari bawah mulai. Kalau dari atas mulai itu susah, karena atas itu cuma berapa orang. Yang dari bawah itu kan rame. Jadi kita mulai dari bawah. Jadi kita sampaikan ke siswa dan kita juga komitmen sebagai seorang guru. Kalau siswa kita dilarang di dalam kelas pakai HP, kita jangan pakai HP kalau nggak penting. Kecuali kita terapkan kita pakai HP itu untuk mencari materi pembelajaran, boleh. Siswa juga kayak gitu. Nanti siswanya dilarang pakai HP. Sementara gurunya suruh bikin siswa tugas, dia main HP kan lain kan. Nah, itu yang perlu sekali kita terapkan sekarang supaya juga nanti akan kaitannya kabar seri itu ke disiplinnya juga. Nanti kalau kita udah disiplin itu akan terjadilah suatu hal yang kita inginkan. Itu saja kuncinya, nggak ada yang lain gitu kan. Ini karena kita udah terlupa, udah terbuai gitu kan. Selama 2 tahun kena COVID itu alasannya kan disitulah mulainya kendornya disiplin. Karena kita marahin siswa salah. Orang tua sekarang nggak sama dengan orang tua saya sendiri gitu kan. Kalau kita dulu lah. ya baru akan dimulai. Kan itu rusaknya dulu kan sampai yang guru yang di daerah Jawa itu sampai ditahan, masa guru honor minta uang segitu dari mana? Pada tujuannya adalah untuk memajukan pendidikan. Nggak mungkin kan seorang guru nggak mungkin asal marah kepada siswanya. Kalau ada guru yang asal marah kepada siswa, berarti ada masalah dengan guru itu. Makanya perlu juga guru ini dites psikologinya. Kan tes juga psikologi siswa ini sekali dalam 2 tahun atau dalam setahun itu memang betul. Jadi kan ada masalah di rumah atau di mana nanti ditumpahkan kepada siswa di kelas kan itu. Makanya guru tuh marah-marah aja kerjanya itu. Yang cari-cari kesalahan siswa supaya dia juga tidak bisa ngajar jadinya kan gitu ya. Kalau itu udah psikologi guru itu udah salah, udah nggak bisa lagi, harus diperiksa lagi. Makanya kalau di kepolisian itu kan setiap ada masanya itu kan harus di tes psikologi lagi kan gitu. Benar nggak? Masih normal nggak dia itu kan gitu. Nah jadi itulah supaya kita jalan program ini jalan. Kita sekarang ini kan program ini kan nggak banyak-banyak ini. Ini aja jalan aman ini sekolah kita. Aman sekali. Nah kan ini kan terkait udah disiplin akhirnya siswa itu, udah disiplin guru itu gitu ya. Kita jangan lihat si orangnya, dianya, akunya, sayanya, kamunya, jangan seperti kita sudah bekerja sama. Kalau kita mau kita yang lebih benar, itu nggak bakalan bisa jalan satu program. Itu yang harus kita jalankan sekarang ini. Nah jadi untuk perwakilan siswa, insya Allah nanti ini juga kan sebagai orang-orang yang duduk di pengurusan OSIS gitu ya, tolong nanti lewatnya. Dan kemarin juga ada program apa nampak sarok nyatanya nggak jalan juga, malahan nampak sarok ditambah lagi kan gitu. Nah itu yang belum komitmen kita itu yang belum jalan. Soalnya nanti kita program panas dulu panjang nampak sampah. Nah, tapi nyatanya bukan panjang nampak sampah, panjang tidak ada sampah. Iya kan? Nah, itu makanya mungkin kalau dimasuk kelas kan saya sering bilang ini kelas apa kandang sapi? Kenapa Bu? Itu sampah di atas mejamu sampah, di bawah kamu sampah. Mestinya kan jangankan di luar, di tempat duduk kita itu aja sampahnya dibenerin. Ada 36 orang udah semuanya bergerak, akhirnya bersih sendiri. Dan guru nanti kalau dia mau minum ke sana, janganlah ditinggalkan ini di atas meja. Jangan ditinggalkan di atas meja, bawa letakkan ke tempat sampahnya. Kenyataan kan di ruang guru pun seperti itu.
nih mentang-mentang ada itu kan tukang bersihkan tenaga kebersihan, sengaja dibuat meja sampai ini air bertumpah di atas mejanya, itu yang bikin kepala kita tuh pusing gitu kan. Terus terang, ini nanti akan saya tinggalkan di sini, saya bawa nanti. Iya, itu bukan kebiasaan gitu. Nah, terus kan ya, nanti kan dari diri kita pribadi dulu, itu pun terlihat dari rumah. Nah, saya pernah kalau ngeliat kamar-kamar siswa ini di rumahnya, di tempat tidurnya sampah. Saya paling marah, kan punya anak gadis juga itu. Anak gadis juga, anak bujang juga. Kalau saya masuk kamarnya ada sampah di atas tempat tidur ini, saya nggak bakalan bisa mau ngambil, dia yang suruh ngambil sampai dia ngambil dulu. Nah, kan siswa ini kan ala anak kita, nih buangin sampah. Tunggu, ya, ianya kan cepat, tapi jalannya lah lambat. Akan itu perlu kita terapkan. Dan memang ya orang tua sekarang itu nggak sama dengan orang tua saya. Iya. Orang tua saya pulang sekolah kena marah kalau nggak kerja dulu, mungkin nyapu rumah dulu atau nyuci piring. Kalau sekarang anak itu suruh nyuci piring, akhirnya nggak dicuci, akhirnya ibu lagi yang kerja atau masuk di sekolah. Anaknya sedikit dimarahin, ngadu, orang tuanya datang ke sekolah nyarang. Kalau dulu nggak ngadu di rumah, jangankan diharap dapat belaan, malahan ditambah. Nah, itu bedanya. Makanya saya juga orang tua sekarang akan membawa tradisi orang tua yang dulu itu gitu. Dan juga Ananda nanti. Nah, yang perlu ya di kerapian supaya program ini bisa jalan mulai dari pribadi kita dulu. Nanti Bu Amel udah capek-capek, sekolah udah menerima mau, tapi yang kerja nggak mau, nggak mungkin Bu Amel kerja sendiri. Satu hari pingsan Bu Amel. Kalau dia kerja sendiri, mentang-mentang program Bu Amel, biasalah Bu Amel itu yang sana juga kan programnya. Itu kan nggak mungkin sekali gitu. Nah, jangan nanti dibilangin, dan juga guru juga pasti aja lah. Itu nggak mendukung namanya ya. Kita harus mendukung program yang baik. Kecuali programnya itu asal-asalan, itu nggak perlu kita dukung. Ini bagus ini gitu ya. Ini bukan program baru, sebetulnya kita membangkitkan lagi batang tarandam supaya dia naik ke atas kan gitu. Jangan tarandam terus batang itu. Kita kasihan dengan orang yang telah memulainya. Tapi Mbak bilang tadi kan dia masuk ke sini kita dapat adiwiyata sendiri. Rencananya kita mau ke ASEAN. Ke ASEAN itu kita pertukaran kepala sekolah, siap tutup COVID, makanya nggak jadi. Itu masalahnya karena ada yang rantai-rantainya itu sekarang udah putus. Nah, kita mulai lagi. Nah, semangat kan? Jangan ngangguk aja. Ya, terima kasih Bu Retna atas masukannya. Benar juga ya, kesimpulannya tadi kalau yang namanya di sekolah memang harus dikasih contoh dulu dari gurunya. Itu satu. Kemudian tidak terlepas pula dari memang bagaimana kebiasaan di rumahnya. Nah, kita sebagai aktivitas dari sekolah memang sebagai guru itu besar sekali tanggung jawabnya untuk memenuhi yang kurang tadi. Mungkin dari di rumahnya dia tidak mendapatkan pendidikan tentang itu, berarti kita yang memberikan pendidikan tentang bagaimana mereka bisa menjaga kebersihan lingkungannya. Mungkin ada pertanyaan dari siswa lagi kita dari itu ada. Ya, dari Bapak Fasya. Baik, saya Muhammad Afayadi, izin bertanya dulu. Mungkin dari sekian itu saya ingin menanyakan apa sih dampak positif yang Ibu usulkannya terhadap siswa? Dampak positif ya, terima kasih Pak. Baiklah, untuk dampak positifnya ketika program berseri-seri ini bisa dilaksanakan, kita bisa berkolaborasi untuk melaksanakan program berseri-seri ini. Dampak positifnya adalah sesuai dengan tujuan tadi, yaitu membentuk kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid itu dalam bahasa lainnya itu disebut dengan student agency. Jadi student agency itu kalau siswa memiliki itu, kita bisa lihat ciri-cirinya dari siswa itu, mereka mandiri, mereka kreatif, mereka bertanggung jawab, dikasih amanah mereka bisa melaksanakan amanah itu dengan baik gitu kan, dan mereka mau untuk memulainya walaupun mungkin merasa sebenarnya tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, ketika siswanya sudah memiliki kepemimpinan murid,
dimanapun dia berada nanti setelah tamat sekolah, dia akan menjadi masyarakat yang bermanfaat untuk orang banyak. Artinya memberikan manfaat yang banyak bagi orang di sekitarnya. Itu kan seperti tujuan dari sekolah atau sekolah menengah atas ini. Kalau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, berarti menjadi masyarakat yang baik di lingkungannya. Jadi program berseri-seri itu tujuannya seperti itu. Dekat dengan harapan dari segala macam kegiatan yang direncanakan ini memang membentuk mereka menjadi siswa yang memiliki kepemimpinan murid. Mungkin itu penjelasannya dari saya pada Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sekarang dari siswa ada yang memberikan umpan balik atau pertanyaan terkait program berseri yang sudah atur sedemikian rupa. Siapa yang mau? Oke, silakan. Nila ya. Kenalkan diri dulu. Izin sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Nila Alfisia, berasal dari kelas F6. Saya kan program ini dapat dijalankan jika ada siswanya aktif dan dapat berkolaborasi dengan baik. Dan kan ada siswa yang tidak dapat berkolaborasi dengan baik atau tidak aktif dalam menjalankan program tersebut. Apakah ada tindakannya bagi siswa tersebut atau gimana? Oke, terima kasih Nila. Pertanyaannya sesuai dengan kondisi di lapangan sebenarnya itu Nailanya rajin tapi temannya enggak gitu ya, gimana caranya itu? Nah jadi seperti ini ya Naila dan juga teman-teman Naila. Ketika Naila sudah memiliki yang namanya kepemimpinan murid tadi, artinya sudah menjadi student agency, Naila punya kemampuan untuk mengajak teman itu untuk bisa aktif juga. Jadi kita kalau bahasa simpelnya gini, bukan hebat sendiri gitu, tapi hebat bersama gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa tindakan dari sekolah paling bisa memberikan arahan. Misalnya kayak wali kelasnya atau guru mapelnya yang mendampingi dalam kegiatan program berseri-seri itu pasti memberikan arahan bagaimana seharusnya dilakukan siswa. Mungkin kendalanya bagaimana memunculkan motivasi intrinsik dari diri siswa itu sendiri. Jadi artinya pada saat seperti itu kita memang butuh yang namanya teladan. Artinya kita butuh orang yang bisa kita tiru. Ya sisi positifnya ya. Jadi sisi positif dari orang yang kita tiru siapa itu ya guru kita. Jadi memang kita pun sebagai guru harus memiliki itu juga supaya tetap mengarahkan siswanya, bagaimana mereka bisa membentuk dirinya. Gitu. Mungkin tindakan dari yang dimaksud itu seperti itu. Artinya kalau misalnya Naila sudah memiliki kemampuan sebagai siswa yang ibu bilang tadi udah punya kepemimpinan dalam dirinya, itu pasti bisa membawa temannya. Nggak perlu dengan kata-kata kasar, nggak perlu dengan kata-kata magian untuk mengajak teman sekelompoknya piket gitu. Diomongkan dengan baik-baik. Memang ucapan yang baik-baik itu yang bisa kita terima dengan akal sehat gitu ya. Kalau dibentak, dihadik, yang ada kita tambah emosi dan nggak akan enggan sekali untuk melakukannya. Mungkin itu ulasan dari ibu. Gimana? Ada yang mau menanyakan lagi atau memberikan refleksi atau kembali tanggapan mungkin? Silakan. Ada? Salwa ada? Nabila? Ada Bu. Salwa dulu. Baik Bu, izin Bapak Ibu yang ada di sini. Di sini saya sangat setuju dengan adanya program berseri-seri ini, yang mana ini dapat berdampak baik bagi diri siswa sendiri, terutama kami yang ada di sini. Dan untuk lingkungan sekolah, yang mana dapat kita ketahui persentase sampah di sekolah ini sangatlah banyak, yang mana hampir sama dengan jumlah siswa yang ada di sekolah ini. Dan saya juga di sini berpendapat bahwa peran penting orang tua juga sangat perlu di sini, Bu. Apakah saran Ibu adanya sosialisasi pada orang tua yang mana jika siswanya bersih di sini, kalau di rumahnya tidak, itu akan sia-sia aja Bu. Apakah ada sosialisasi atau parenting bagi orang tua yang tepat gitu? Kita aja sih Bu. Terima kasih Salwa. Terima kasih atas refleksi dan juga sekaligus pertanyaannya. Untuk sosialisasi ya bisa kita lakukan ketika nanti program ini diusulkan ke kepala sekolah atau pimpinan sekolah dan memang sekolah sepakat untuk menerapkannya, itu bisa kita lakukan pada saat parenting. Artinya ketika orang tua diundang ke sekolah untuk mungkin dalam konteks adanya rapat untuk penyampaian program sekolah, bisa jadi ini juga disampaikan seperti itu. Jadi ketika program ini di ACC baru bisa kita sampaikan ke orang tua, karena memang peran orang tua juga sangat penting di sini, karena
supaya bisa mengingatkan si anaknya, didengarlah gurunya gitu kan, patuh kepada guru sama kayak patuh sama orang tua seperti itu. Karena tujuan kita bersekolah memang untuk dididik, menuntut ilmu supaya kita ditinggikan derajatnya dari orang lain, supaya kita menjadi pribadi yang memang bisa mandiri gitu ya, mandiri secara pribadinya mandiri dan tidak lagi bergantung sama orang lain. Seperti itu gambarannya. Ada lagi kira-kira yang mau memberikan umpan balik dari Nabila? Ada, silakan Nabila. Jadi sebelumnya Bapak dan Ibu semua, dari pemaparan materi yang Ibu berikan tadi berseri-seri kan Bu, Iya, benar. setiap hari dan sehat dan tenang sehari-hari. Nah, dari sana kami dapat mengaplikasikannya, terutama yang apa yang disampaikan tadi kepada kami, terus nanti akan kami sampaikan lagi kepada teman-teman kami yang ada di lingkungan sekitar kami. Kami akan mengkolaborasikan lagi bagaimana caranya agar bagaimana program ini bakalan berjalan dengan baik. Nah, sebelum dari kami mendiskusikannya kembali dengan teman-teman kami di kelas, itu pasti ada perlunya kesinambungan, motivasi, atau yang lain-lain. Alasan seseorang mau mengikuti apa yang disampaikan orang lain itu ada dua, reward or punishment kan Bu. Ada penghargaan atau ancaman. Nah, di sini kita ambil sisi positifnya itu dari penghargaan. Apabila teman-teman kita yang lain itu kita ini kayak apabila kamu ngelakuin ini kamu bakalan dapat ini. Ada kalanya suatu saat nanti penghargaan yang akan kita berikan itu habis Bu. Jadi gimana tips dan triknya dari Ibu untuk kami menyampaikan ke teman-teman kami langkah awal agar program ini bisa dituruti oleh teman-teman kami atau diikuti oleh teman-teman kami yang lain. Oke, pertanyaannya bagus sekali, terima kasih. Kalau untuk ditanya, itu dia yang dibilang dengan motivasi intrinsik. Bagaimana kita mengajak orang lain tidak lagi bergantung kepada rewards dan punishment, tidak lagi bergantung terhadap penghargaan atau hukuman. Ketika kita melakukan sesuatu, apapun itu kegiatannya, apapun itulah perbuatan yang kita lakukan, terkait itu tentang sekolah atau mungkin kehidupan pribadi kita, kalau yang namanya sesuatu kita lakukan atas dasar reward dan punishment, motivasinya itu tidak akan bertahan lama. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana supaya menumbuhkan motivasi itu dari siswa, seperti yang Ibu perhatikan, kalau untuk kelas 10, 11, dan 12 atau fase E dan fase F, sepertinya untuk yang masa saat ini, siswa cenderung lebih melakukan sesuatu karena takut kena hukum. Ya, bukan reward lagi, tapi lebih takut kena hukum. Nah, itu mungkin masih mendingan daripada tidak ada sama sekali yang membuat mereka khawatir tidak melakukan sesuatu. Artinya, ini masih sering dijumpai pada siswa kelas 10E yang dia tahu akibatnya kalau melanggar peraturan sekolah misalnya, tapi tetap dia lakukan, udah dipanggil orang tua tetap dia lakukan. Jadi kalau kondisi kayak seperti itu bagaimana? Itu memang butuh ditelusuri lebih lanjut. Mungkin siswanya butuh pembinaan dengan orang yang lebih ahli kayak gitu kan, mendatangkan orang yang lebih ahli mungkin dari segi kejiwaan kayak gitu. Nah, seperti yang dilakukan sekolah kemarin kan ada yang dari pihak RS. Ya. Jadi itu kan masukan bagus itu tentang bagaimana mengenal diri. Jadi melakukan sesuatu itu memang kita butuh motivasi intrinsik. Artinya gini loh, sesimpel ini loh Nabila dan juga teman-temannya. Kenapa kita harus bersih? Kenapa kelas kita harus bersih? Apakah perlu reward kita membersihkan kelas itu? Enggak kan? Yang pengen nyaman siapa? Yang pengen aman belajarnya siapa? Anaknya suka kalau belajar di kelas itu sampahnya banyak dalam laci, terus kalau ngambil sesuatu di laci nyamuknya terbang gitu kan, entah nyamuknya gigit, kena malaria atau DBD, siapa yang sakit, siapa yang menderita, itu kan diri siswanya sendiri gitu kan. Artinya kalau siswanya tahu sebab dan akibatnya seperti apa, itu mereka tidak akan lagi berpikir dua kali untuk menjaga kebersihan. Jadi kalau misalnya ditanya apakah perlu reward dan punishment, mungkin kalau untuk lomba kebersihan kelas bisa ada reward gitu ya. Tapi bagaimana dengan yang tidak melakukannya? Masih ingat bagaimana guru-guru kita menerapkan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu salah satu bentuk bagaimana kita berkomitmen di kelas itu.
keyakinan kelas itu bukan untuk hanya pencitraan loh, bukan. Tapi bagaimana kita belajar berkomitmen melaksanakan sesuatu. Orang yang tidak berpegang teguh dengan komitmennya, nanti di masa depan itu nggak akan kepake di masyarakat. Percayalah sama ibu. Tapi kalau orang-orang yang kekeh dengan komitmennya, dia bakal dimanapun dia nggak akan merasa terancam. Dia akan baik-baik saja. Apapun tantangan yang dihadapi akan dilaksanakan, dihadapi. Jadi kalau ditanya apakah perlu reward dan punishment untuk memunculkan motivasi dari temannya, ya maka cukup dikasih gambaran aja. Kalau misalnya kelasnya kotor, siapa yang nggak nyaman? Kalau contoh sederhana misalnya kayak ada kejadian ada anak kucing mati di kelas misalnya, nggak ada satupun yang mau tergerak menguburkan anak kucing itu. Ya udah tahan sampai 3 bulan gitu ya, sampai habis jadi tanah gitu, mau? Nah, dia hanya butuh 1 orang penggerak sebenarnya. Artinya 1 orang aja yang bergerak, nanti yang lain bakal ngikut dari hati nuraninya sendiri. Artinya kalau masih punya hati nurani orang itu, pasti mereka bakal peduli sama dirinya apalagi lingkungannya. Nah, itu gambaran dari Ibu Nabila. Mudah-mudahan paham apa yang Ibu maksud. Karena Ibu tidak akan menjabarkan, oh kalau nanti nggak melaksanakan kena denda, kena itu nggak benar. Itu nggak akan ada efektifnya. Oh dikasih duit ini nih, nggak akan ada efektifnya. Nanti kalau duitnya hilang, balik lagi dia. Kalau punishment-nya nggak dilaksanakan, balik lagi dia. Artinya memang motivasi itu harus dari dalam. Makanya selektiflah melihat siapa yang mau diteladani. Ya, siapa yang mau diteladani? Siapa yang menjadi teladan Anda? Ya, mungkin itu dari Ibu. Mudah-mudahan dipahami dan Ibu sangat senang sekali karena Nabila dan teman-teman bakal menyampaikan ini ke teman-teman yang lain karena Ibu tahu juga anggota OSIS kan, MPK lagi ya, jadi bisa mewakili menyampaikan aspirasi mungkin dari Ibu juga, dari kita bersama ke rekan-rekannya supaya nanti bisa menyebarkan info ini kepada teman-teman supaya bisa kompak kita. Jadi kompak kita bukan hanya soal lomba-lomba ya, bukan hanya soal lomba futsal, bukan hanya soal lomba akademik, non akademik, tapi untuk sekolah ini bagaimana kita bisa nyaman belajar di sekolah ini itu juga perlu dikompakkan. Terima kasih atas masukan dan pertanyaannya. Mungkin terakhir dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Riri Adrianti, mungkin ada masukan atau sarannya, Ibu silakan. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Amel yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Di sini saya sebagai unsur pimpinan ingin menanggapi atau ingin menyampaikan sedikit terkait dengan program seri-seri sesuai dengan sekolah kita kebetulan juga terpilih sebagai piloting di Sumatera Barat gerakan sekolah sehat. Jadi program berseri-seri, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di program berseri-seri juga merupakan rangkaian kegiatan yang akan nantinya bagian dari kegiatan dari gerakan sekolah sehat itu sendiri. Berdasarkan hasil penilaian yang sudah dilakukan dari Kementerian Kesehatan dari beberapa siswa kita di bagian kebugaran jasmani, memang banyak siswa kita yang secara jasmani itu tidak sesuai dengan kriteria pada usianya. Jadi dengan adanya kegiatan program berseri-seri ini, mudah-mudahan kalau kemarin kan sudah ada beberapa kita jalankan dengan program GSS seperti senam pagi, sarapan pagi bersama, kemudian guru bersama. Tetapi kan itu dilakukan karena ada kita butuh dokumentasinya, karena itu kemarin kan ini dilaksanakan untuk pelaporan ke pusatnya. Dengan adanya kegiatan ini sebenarnya juga bisa memperbaiki, kalau jasmani kita sudah baik, pasti yang lainnya akan mengikut gitu. Kenapa seperti itu? Karena sekarang bisa kita lihat 1023 siswa kita sekarang itu semuanya secara dilihat dari segi apapun mengalami krisis semuanya, baik itu krisis emosional, krisis sosial, krisis akhlak, apalagi akidah akhlaknya banyak yang sudah harus memang diperbaiki. Mudah-mudahan dengan kegiatan senam pagi, setiap hari baca Asmaul Husna. Dulu benar kata Ibu Amel, Bu Miss. Jadi kalau dulu kesini tahun 2016 awal,
Kebetulan saya juga bukan orang Padang Pariaman, saya jauh dari Dharmasraya sana, terdampar di sini. Jadi pertama kali menginjakkan kaki di SMA 1 Lubuk Alung, sangat bangga gitu Bu, karena begitu banyak segudang prestasi yang dimiliki SMA ini. Jadi kalau saya ditanya sama orang, kalau di kampung gitu, pulang kampung, gimana ngajar di SMA 1 Lubuk? Oh, SMA Nanancak tuh Yunan itu tuh. Jadi kalau sekarang, kalau misalnya saya udah dengan dipercayakan amanah sebagai unsur pimpinan, kalau bertemu dengan orang banyak, jadi bukan nggak ada lagi shocknya orang mendengar SMA 1 Lubuk Alung tuh. Jadi dulu begitu banyak, terutama kita Adiwiyata, malah sekolah kita yang jadi percontohan bagi sekolah-sekolah lain. Sekolah SD dulu Naburet, kita sebagai SMP, tapi sekarang semuanya itu hilang karena memang siswa-siswi kita termasuk guru pun kesadarannya akan bersih itu sudah mulai berkurang. Bukan mulai berkurang, tapi memang mungkin sudah tidak ada lagi. Kemudian di Padang kalau nggak salah untuk di sarapan pagi itu di SMA 8, kebetulan di sampingnya SMP anak saya juga seperti itu sarapan pagi. Jadi di guru piket itu berdiri di gerbang, diceknya siswa satu-satu. Kalau yang nggak bawa kotak bekal berarti kena denda. Dendanya itu bisa dalam berbagai bentuk. Jadi harus membawa. Jadi kalau misalnya saya nggak masak pagi, anak saya bawa kotak bekal kosong ke sekolah supaya nggak kena razia sama gurunya. Bahkan kepala sekolahnya tuh di gerbang berdiri, bawa kotak bekal atau tidak. Handphone pun juga seperti itu. Di Padang, SMA 1 Padang pun juga seperti itu. Mereka melakukan razia walaupun sebenarnya itu nggak boleh, tapi memang mereka lakukan untuk mengantisipasi perilaku sekarang yang sudah banyak menyimpang. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dibuatkan secara terstruktur oleh Bu Amel, kalau kita memang berkomitmen bersama-sama, terutama kita mulai dari gurunya, karena kita tadi diguguh dan ditiru tadi sebagai contoh bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan komitmen bersama, dengan tujuan yang sama, dengan membawa kembali SMA Negeri 1 Lubuk Alung itu seperti 10 tahun yang lalu lah kalau kata Bu Red. Karena saya di sini 10 tahun yang lalu rindang Bu, di sini dulu hijau, nggak ada sampah. Kalau sekarang kemanapun kita berjalan, ya sisanya sendiri yang bilang Bu, ada sampah. Jadi mungkin nggak di sini saja, terkadang anak kita pun di rumah seperti itu. Kadang apa yang mereka makan, kalau misalnya itu ada tempatnya, terkadang kalau dia malas jauh tong sampah di luar, mereka buang aja di atas meja. Kadang di meja makan buah semangka aja dia bekasnya bisa dibuang atas meja. Jadi memang pentingnya kebersihan itu, dan dalam agama pun kan diajarkan kebersihan itu memang penting dan sebagian dari iman. Jadi memang harus kita terapkan ke anak-anak kita, ke siswa-siswa mereka. Satu saja sampah mungkin sudah terangkat 1023 sampah ya Salwa ya. Satu sampah saja. Mungkin kalau itu diberlakukan setiap paginya, mungkin tidak ada sampah lagi di sekolah kita. Nah itu yang harus kita bangun bersama-sama. Semoga dengan adanya program Ibu Amel, kemudian kita dari para majelis guru dan siswa-siswi bisa bekerja sama, sehingga apa yang ingin kita capai bisa dicapai dengan maksimal. Mungkin itu saja dari saya Bu Amel. Terima kasih. Terima kasih atas mendalihnya dan Sini, juga Tom. sarannya Bu Rini. Siapa tahu tambah? Maaf ya Bu. Iya, Perwakilan Tambah tadi saya juga dia gini nggak, kalau orang tua dia minta itu bukan bisa terwujud karena kan ini kan berasal dari orang tua semua gitu kan. Itu maksudnya gitu. Iyalah tambah lah tambah. Cepat. Tambah ada sensei. Kok nak ada tambah lelo. Bu Amel, Ya. mengenai materi program berseri yang Bu Amel paparkan tadi memang mantap dan oke. Semuanya sudah jelas dan sudah rinci. Tinggal pelaksanaan dari guru dan siswanya untuk menumbuhkan kesadaran yang lebih tinggi lagi. Karena dalam program yang Bu Amel buat tadi itu ada program yang
setiap hari, kemudian sekali sebulan, setiap semester, kemudian ada yang setiap tahunnya. Itu sudah ada juga programnya yang dari Jepang, sudah mantap Bu Amel. Berarti agak sekarang gitu ya. Nah, makanya gini Bapak, ini kan orang tua siswa ini ya. Iya. Ayah kita kan memang mengharapkan itu memang dukungan dari orang tua sebetulnya gitu ya. Gimana pun sekolah gimana ya, kalau orang tua nggak mendukung juga nggak ada artinya. Susah juga kita bergerak. Tapi kalau orang tua yang mendukung, apapun yang kita jalankan itu akan mudah tercapainya gitu. Karena ini kan berasal dari orang tua semua ini. Nah, itu yang kita harapkan, tolong benar-benar nanti sebagai perwakilan orang tua, nanti orang tuanya diadakan sosialisasi atau diundang ke sini kapan mungkin waktu pembagian rapor gimana gitu ya. Nanti memang kita tawarkan program ini kepada orang tua. Memang tadi Mama bilang itu maka sudah pakai komite. Apalagi ada komitenya itu yang pengurusnya komitenya itu kan. Jadi kesempatan waktu sosialisasi nanti waktu pembagian rapor ini program kita tawarkan orang tuanya menerima. Kalau dia menerima itu gampang sekali mau jadi. Kecuali orang tuanya menolak. Jadi kita takutkan kalau orang tua menolak, ya tak ada pun satu pun program yang kita bisa jalankan. Kenapa? Kita butuh biaya, butuh dana. Dana itu nggak semuanya dari pemerintah. Dana juga harus ada dukungan dari orang tua. Itulah sharingnya dana. Dana itu kan ada 3. Ada yang dari BOS, ada yang dari BOP, ada dari BOP, dan ada dana dari orang tua siswa. Orang tua siswa ini yang sangat kita harapkan juga. Tentunya sekarang karena orang tua siswa ini ada belum terpancing juga lagi kan untuk memberikan dana ke sekolah. Kan kita sekarang program kita kan kelihatan kan susah jalannya. Kalau tahun-tahun dulu itu memang orang tua tuh semuanya mendukung program kita, makanya kita cepat menjalankan, makanya bisa kita sampai ke adiwita mandiri. Karena dana itu tidak semuanya bisa kita pakai dari dana pemerintah. Lebih banyak memakai dana dari orang tua. Sampai katanya Bu Dian dulu bersalaman dengan Pak Jokowi. Itulah sejarahnya gitu kan. Ada juga pelayanan kita, pelayanan publik kita 1910 itu yang kita panjang itu sekarang kan udah hilang. Itu memang iya pelayanan kita. Kalau kita lihat sekarang pelayanan kita di tata usaha itu kan memang miris sekali. Kita saja yang di dalam kecewa, apalagi orang yang di luar. Ya itu nanti sampaikan juga kepada atasan. Kita di dalam aja kecewa, apalagi orang di luar. Dan lagi pula mungkin orang tua ada juga merasa tidak dilayani. Kita kan ini ada keterkaitan. Kenapa sekarang orang tua itu enggak untuk bisa menitipkan dananya ke sekolah, gitu kan, lewat sumbangan komite tadi. Alhamdulillah kemarin kegiatan kita didukung oleh alumni. Kalau enggak, mungkin enggak ada yang jalan. Betul enggak, Wah? Betul, Wah? Betul. Sekarang kita tinggal bangkitkan lagi dari orang tua siswa. Ini kan udah ada perwakilan nih. Insya-Allah nanti semua yang kita impikan di tahun 2025 bisa terwujud. Amin. Jadi kita nggak cuma membayangkan ini, kita harus jalankan ya Pak Mas. Kita bersama nanti jalankan. Bersama kita bisa. Ya bersama kita bisa. Jadi itulah yang perlu gitu kan. Jangan nanti habis di sini nanti hilang. Memang ditagih itu ke Bapak ya, Bapak ya, memang minta di ini. Kalau dia minta kesepakatan dari guru, mungkin Ibu pertama kali yang mendatangkan. Di bawah itu, di bawahnya baru Pak Mas dan Bu Diri. Ibu yang pertama ya, jangan Pak Mas dulu. Nah, Asalkan Bu Retna senang. Iya, senang. Jadi ini gitu ya. Saldo, boleh satu. Iya, karena kalau salah Bu Ret mesti balik ke 01. Itu makanya. Bu Retna pernah sama. Tidak sama. Kalau sana balik ke 01. Ya. Menyala lah gitu. Menyala burak, menyalanya semangat. Udah. Jangan dikasih bawang lagi nanti sorenya tambah habis lagi. Kasihlah yang adem-adem lagi. Terima kasih ya semuanya. Mudah-mudahan dari Bapak Alizanya nanti ACC gitu. Amin. Harus di ACC nanti. Insyaallah. Karena urat muncul. Baiklah, Maju ke Pak Arizon ya. Ya Wah ya, kita dukung ya Wah. Mengajarkan kepada saya. Sudah.
Silahkan dinikmati hidangannya. Cuma untuk tidak lihat aja tuh. Terima kasih Bu Amel atas waktunya. Saya pengajar praktek Misra Dalina NPD yang mendampingi Ibu Amelia Rosan, dan kepada Ibu Bapak unsur pimpinan Ananda yang kami banggakan, harapan generasi muda 2045. Program yang disampaikan oleh Ibu Amel ini sangat bagus sekali, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Amin. Dan ini akan bisa berjalan dengan baik apabila ada 3 tungku sejalangan 3 tali nasa piring. Ada pihak sekolah, ada pihak pemerintah, dan ada pihak masyarakat. Masyarakat di sini tentu orang tua murid dan masyarakat sekitarnya. Dan kemudian pertama, yang kedua, seperti katakan kalau ini berjalan memang baik, dan ini mengenai sekolah indah Lubuk Alung 1, saya memang pernah merasakan, karena saya pernah di sini mulai dari 1999 sampai sekarang masih tetap berkunjung ke SMA 1 Lubuk Alung, dan saya pernah merasakan masa-masa emasnya SMA 1 Lubuk Alung sebagai tamu ya Bapak Ibu ya ke sini. Dan kejayaan SMA 1 Lubuk Alung sampai adiwiyata mandiri dan bahkan direncanakan ke ASEAN. Indahnya SMA 1 Lubuk Alung di bawah kepemimpinan beliau pernah pula kami rasakan 10 bulan lamanya. Ya, beliau 10 bulan, dan kami sempat di waktu 10 bulan program yang 3 tahun menjadi 10 bulan menjadi adiwiyata tingkat kabupaten. Memang hebat kepemimpinan beliau. Dan itu kami rasakan, dan itu kami rindukan juga sekarang. Dan jadi kita sama-sama merindukan kejayaan Ibu SMA 1 Batangan SMA 1 Lubuk Alung, merindukan kembali kejayaannya dan mengimbas ke SMA 1 Batangannya, dan itu kami rasakan dan itu kami rindukan kembali. Dan Ananda Ibu semuanya yang kami banggakan, deklarasi moral memang sedang merajalela di kalangan Ananda. Untuk itu tolong filter diri Anda dengan imta dan iptek, ya, iman dan takwa diiringi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selektif dalam memilihnya. Kemudian terakhir, dalam jiwa yang sehat terdapat otak yang cerdas, mensana incorporation. Dan dari program Bu Amel itu ada agamanya, ada jasmaninya, ada rohaninya. Berarti kalau jiwa kita sudah sehat, maka otak kita akan cerdas dan akan diiringi juga oleh agama kita. Karena zafatul minal iman, kebersihan itu adalah sebahagian dari iman. Mari kita bersama-sama, mari kita berkolaborasi, mari kita saling bahu-membahu, ba'awul tabian, sanda menyanda, sehingga saling kuat menguatkan, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Apabila program ini berjalan dengan baik Bu Amel, saya sebagai PT Bu Amel merasa terimbas rasa bahagianya. Mari dan alhamdulillah Bapak Ibu orang tua siswa mendukung programnya, dan insya Allah nanti sampai di tangan Bapak Kepala Sekolah juga diterima dengan baik. Artinya ini semua bisa berjalan ya Bu ya, komitmen bersama. Dan ingat, kita sebagai guru adalah contoh dan tiru. Untuk itu mari kita laksanakan Tuuli Handayani, ingat Sosul Tudodo, ing Madia Manguntakso, sehingga anak kita bisa bisa meniru kita dan menjadikan kita role model dalam kehidupan kita. Karena sekarang role model itu yang anak kita payah mencari dari kita. Ya karena jujur kan? Ya. Jadi role model itu yang sulit dicari oleh anak kepada kita. Jadi kita adalah role model anak kita, maka jadilah role model yang baik dengan ingat sosok Tulodo, ing Madia Mangunkarso, Tuuli Handayani. Insya Allah kita akan menjadi guru-guru yang dirindukan kehadirannya oleh siswa kita. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah apa yang saya rencanakan mudah-mudahan bisa diterima oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga wakilnya, juga guru dan siswa yang ada di SMA 1 Lubuk Alung ini.
visi dan semisi tadi, insya Allah kita pasti bisa. Ya, kita tidak melihat sisi yang kurangnya, kita manfaatkan kelebihan yang kita punya. Kita banyak dan kita pasti bisa. Mungkin sekarang agak lebih banyak sampahnya yang ketimbang yang buang sampah di tempatnya, tempat sampah ketimbang yang nggak buang sampah atau tempat sembarangan. Itu lebih banyak yang buang sampah sembarangan. Jadi kita balikkan kondisi sedikit mungkin. Mudah-mudahan program berseri ini bisa dilaksanakan. Terima kasih atas partisipasi semua Bapak dan Ibu guru hebat TK Semangla dan juga siswa-siswi SMA Negeri 10 Bu Alung yang memang saya banggakan dan penuh harap bisa membawa kemajuan untuk sekolah ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya yang mungkin terlontarkan tadi, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama kan tadi tawarin sesuatu.